selamat hari Minggu adik-adik. Kak Eca senang banget hari ini bisa ketemu lagi bersama adik-adik sekolah minggu HKBP Solo. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan dengan tema anak Tuhan selalu menjadi berkat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur untuk segala berkat-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Ya Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita baca dulu Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Dari kisah kita di Alkitab tadi, itu ada seorang panglima raja namanya Naaman. Nah, si Naaman ini dia itu orang yang terpandang di daerahnya gitu. Karena seperti dikatakan di ayat 1, oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi melalui dia orang Aram itu bisa menang perang gitu loh. Nah, waktu dia menang perang ini, dia itu membawa seorang gadis dari Israel gitu. Seorang gadis kecil dari Israel. Nah, si gadis kecil ini adalah gadis yang tertawan gitu dari perang. Dan si gadis kecil ini tadi dijadikan seorang pelayan. Nah, bisa dibayangkan ya adik-adik, si gadis kecil ini tadi dibawa jauh dari tempat dia berasal ke negeri orang dan dijadikan sebagai seorang pelayan. Nah, di sini dia itu menjadi pelayannya istri si Naaman gitu. Nah, tapi walaupun kayak gitu, walaupun dia udah dibawa jauh dari orang tuanya, walaupun dia dijadikan pelayan, dia tetap mengasihi tuannya kayak gitu. Dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Nah, suatu hari si Naaman ini tadi yang panglima raja ini tadi itu kena sakit kusta. Nah, jadi sakit kusta itu adalah sakit di kulit. Jadi kayak kulit kita jadi gatal-gatal gitu loh adik-adik. Pokoknya menderita lah gitu. Nah, si Naaman ini kena sakit kusta kan. Nah, di sini si gadis kecil ini tadi yang dari orang Israel ini, dia tuh kasihan lihat tuannya gitu. Tuannya kena sakit kusta. Karena si gadis kecil ini tadi kasihan lihat Naaman kena sakit kusta, akhirnya dia bilang kalau misalnya sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya gitu. Jadi di sini dia bilang kalau misalnya di Samaria, di Israel tuh ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan si Naaman gitu. Kalau dipikir-pikir nih ya, kenapa ya si gadis kecil itu seberani itu buat ngomong ke istrinya Naaman tentang Nabi Elisa gitu. Padahal kita belum tahu nih, bisa aja kalau misalnya penyakit si Naaman tadi itu makin parah, makin gatel-gatel, gimana? Nah, di sini adik-adik, si gadis kecil itu tadi percaya kalau misalnya Tuhan itu mampu menyembuhkan Naaman melalui Nabi Elisa. Makanya dia itu nggak ragu, dia itu nggak
takut buat menceritakan tentang Nabi Elisa kepada tuannya. Istri Naaman setelah dengar cerita dari gadis kecil itu tadi, dia ngasih tahu tuh ke si Naaman. Nah, bisa kita lihat ya adik-adik di sini kedekatan antara si gadis kecil ini tadi dengan tuannya kayak gitu. Gimana dia bisa berani buat cerita tentang si Elisa, juga dia bagaimana istri Naaman dan juga Naaman bisa percaya gitu ke gadis kecil ini tadi. Terus Elisa itu hanya menitipkan pesan buat Naaman melalui pelayannya. Pokoknya dia nyuruh si Naaman ini buat mandi di sungai Yordan, mencelupkan badannya sebanyak 7 kali. Awalnya si Naaman ini kesel ya, marah ya. Secara dia tuh merasa kalau dia itu orang terpandang gitu. Dan si Elisa ini gak menyambut dia gitu, gak menemui dia secara langsung. Dan dia juga ngerasa sungai-sungai di daerahku juga lebih bagus gitu kan. Tapi akhirnya dibujuk sama pegawai-pegawainya. Akhirnya si Naaman tuh maulah kan mandi di sungai Yordan. Nah, adik-adik tahu akhirnya Naaman pun sembuh dan dia akhirnya menjadi pengikut Tuhan. Di sini Naaman itu bisa sembuh pertama karena imannya gitu. Dia percaya kalau kuasa Tuhan melalui Nabi Elisa dengan nyuruh dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, dia akan sembuh. Tak lupa juga karena belas kasihan dari si gadis kecil itu tadi. Coba aja tuh kalau misalnya si gadis kecil ini tadi tuh nggak berani cerita gitu loh tentang si Elisa, Naaman itu nggak akan sembuh gitu. Naaman tuh nggak akan menjadi pengikut Tuhan. Diingat-ingat lagi kalau misalnya si gadis ini tadi tuh juga masih kecil dan dia juga adalah seorang pelayan, tapi dia berani gitu menceritakan tentang kehebatan Tuhan, menceritakan tentang mukjizat Tuhan kepada orang yang mungkin yang pangkatnya lebih tinggi gitu loh, kepada orang yang merupakan adalah majikannya gitu. Nah, untuk itu adik-adik, kita juga nggak perlu takut nih, walaupun kita nih masih kecil, masih muda, kita nggak perlu takut untuk menceritakan tentang mukjizat Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Garam itu tuh kalau misalnya masak nggak ada garam, itu rasanya tuh jadi hambar gitu, terang. Biar kiranya kita itu dapat menjadi terang di kegelapan, kita bisa menjadi terang buat orang lain. Nah, adik-adik, kita bisa menjadi berkat buat orang lain itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Misalnya dari membantu orang tua kita, bantu teman-teman kita, bantu orang-orang sekitar kita, dan juga mendoakan mereka. Dan juga kita juga bisa nih buat ngajak teman-teman kita untuk ikut ibadah sekolah minggu kayak gitu, supaya kita kembali lagi bisa mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Nah, kakak tantang juga nih adik-adik buat ngajakin teman-temannya sebanyak-banyaknya buat nonton YouTube Kebaktian Anak, untuk ikut kebaktian anak setiap minggunya. Ingat ya adik-adik, kalau kita itu harus menjadi berkat buat orang lain. Untuk menutup kebaktian kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini. Ya Bapa, biarlah kiranya kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Biarlah kiranya kami dapat menjadi garam dan terang dunia. Ya Bapa, biarlah kiranya Kau mampukan kami untuk terus menceritakan tentang mukjizat-Mu, tentang kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, pun berkati juga dengan orang tua kami, teman-teman kami, saudara kami dimanapun berada. Dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah mengikuti kebaktian anak HKBP Solo hari ini bersama Kak Eca. Nah, jangan lupa minggu depan buat ikutan lagi ibadah online kebaktian anak HKBP Solo, dan juga jangan lupa minggu depan diajak teman-temannya. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mulai dari diri sendiri.
di